cute. Mari kita bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yes. Let's sing. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He is overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Let's sing. Carrying our burdens, covering our shame. He is overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and live you high. There's revealed, and I am healed in Jesus' name. Mari tepuk tangan sama-sama. Yeah. Katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Oh, we will shout it out, shout it out. Katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Oh, we will shout it out, shout it out. Fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Oh, we will shout it out, shout it out. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, I will live, I will not die. I will declare and live you high, and Christ will feel, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang setia. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh besar karya-Mu. Yes.
Shalom Impact Youth, berharap teman-teman ada dalam kabar yang baik-baik dalam penyertaan Tuhan, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita jadi tema yang baru di bulan ini, yaitu tentang sacrifice, teman-teman. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Bima yang ada dari City Gate, dan berharap teman-teman diberkati dengan judul Titik Temu. Untuk kalian dapat lebih jelas lagi dan bagaimana Tuhan menuntun dengan setiap firman yang akan dibagikan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat segala keberadaan kami hari ini. Kami percaya semua karena Tuhan. Dan tunggu sebentar, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Bima yang ada jadi berkat bagi kami, bahkan memberkati setiap kami. Kami yang mendengarkan di rumah dalam perjalanan, kami percaya Tuhan gak bisa dibatasin apapun juga. Berkata-katalah bagi kami, arahkan kami seperti yang Tuhan mau. Melalui setiap firman ini bagikan. Kami buka hati kami, siap ditabur firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abimael Manuel, sama kayak di flyers gitu ya, Abimael Manuel. Saya biasa dipanggil Bima. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang konsultan pajak. Nggak kelihatan ya? Gitu ya, nggak ada potongan rapih ya, Jadi sehari-hari saya itu kerja sebagai seorang konsultan pajak, jadi kerja profesional, tapi melayani Tuhan juga. Saya nggak melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja, tapi saya berusaha sedemikian mungkin untuk memberikan waktu saya buat Tuhan, memberikan hidup saya buat Tuhan. Jadi di gereja saya juga berada di pelayanan di staf penggembalaan gitu ya. Ada di kalau nama jabatannya gitu ya, jadi teaching pastor. Jadi pastor yang di bagian pengajaran, jadi ngajar lebih banyak di bagian pengajaran. Dan saya sudah menikah dengan seorang istri, ada istri saya, Vanda, silakan berdiri sayangku. Luar biasa ya. Jadi itu aja ya perkenalannya ya, nggak usah panjang-panjang ya. Siapa yang udah antusias dengar firman Tuhan? Kurang semangat dong, di luar lebih semangat. Mana suaranya? Nah gitu dong, kalau anak muda tuh harus gitu loh, ada gregetnya gitu loh. Oke. Kali ini saya diberikan tema yang namanya sacrifice. Boleh ditampilin? Nah, tapi saya kalau misalnya judulnya sacrifice banget, udah ketebak kan? Iya kan? Kalau judulnya sacrifice banget kan udah ketebak. Apa sih khotbahnya Yesus lagi kan? Ya iyalah, masa khotbahnya yang lain kan? Khotbahnya Yesus lagi. Wah nih mungkin nih pastornya mau yang sedih-sedih nih abis ini nih. Cerita penderitaan, tayangin Passion of the Christ gitu ya. Apalagi kan udah mau deket-deket nih ya gitu kan. Mungkin kalian nebaknya kayak gitu kan. Oh enggak, saya beda. Jadi biar gak ketebak nih, kena gocek. Hari ini saya mau share judulnya Titik Temu. Titik Temu. Sebelum saya akan memulai, saya akan nanya satu pertanyaan sama kita semua, mohon dijawab. Jadi mohon bantuannya untuk dijawab. Siapa di sini yang pernah tersesat? Angkat tangannya. Tersesat bukanlah keadaan di mana kita tuh nggak ada tujuan. Tetapi tersesat adalah ketika kita tidak tahu kita tuh lagi di mana. Ya enggak? Tersesat itu bukan berarti kita tuh nggak punya tujuan. Tapi tersesat itu adalah ketika kita nggak tahu kita tuh lagi di mana. Minggu lalu saya sama istri saya mau mengunjungi jemaat lah gitu ya. Jadi ini sekeluarga kita mau pergi kunjungan. Nah, jemaat ini tinggalnya di PIK. Ada yang tahu PIK? Apa tuh PIK? Kalian kena gocek lagi. PIK yang saya datengin adalah Penggilingan Indah Kapuk. Di Cakung ya. Belum tahu ya? Oh ada kelurahan baru guys. Penggilingan Indah Kapuk. Kena gocek lagi ya gitu kan. Jadi ada namanya Penggilingan Indah Kapuk. Nah saya tuh jarang lah ke daerah Penggilingan. Ada yang tahu, by the way ada yang tahu Penggilingan di mana? Jaktim Pride ada di sini, yang Jaktim Pride ada anak Jaktim? Duren Sawit kamu tahu, siap. Pulau Gebang tahu? Nah, langsung kan. Ya, jadi karena saya nggak terlalu familiar, keluarga ini udah bilang, Pastor, kalau mau ke sini, nanti sampai di sini aja deh gitu ya. Nanti kita jemput. Jalannya tuh mungkin Pastor nanti bingung, nanti susah. Saya kan nggak tahu kan. Bisa lah, nggak mungkin nyasar lah, tahu lah. Sampai satu titik nyasar bro. Beneran nyasar. Jadi dari jalannya jalan gede, jalan, masuk ke komplek,
masuk-masuk ke rumah warga, gang, sampai udah jalan setapak sampingnya empang. Nah, cakep tuh kan? Cakep tuh. Cakep, ya kan? Ngalamin tuh ngelewatin yang kayak gitu. Istri saya langsung, sayang kamu tanya orang dong. Enggak, kita jalanin dulu. Nah, gitu kan? Kita jalan aja dulu. Sampai satu titik udah benar-benar rumah warga, rumah, tembok. Nah, udah. Nggak tahu di mana kan. Akhirnya tersesat. Jadi gini, hari itu saya tersesat bukan karena saya nggak punya tujuan. Tujuannya ada, rumah jemaat. Bener kan? Punya tujuan kan? Tapi gini, waktu saya nggak tahu saya lagi di mana, itu udah tersesat. Nah, banyak orang tuh bilang gini, gue nggak bakalan mungkin tersesat hidupnya. Gue tuh punya Yesus. Gue tuh punya jawaban. Gue tuh punya tujuan hidupnya. Gue ngerti calling dalam kehidupan gue. Gue udah tahu banget. You sure? Waktu saya ke tempat ini, secara jujur ya, saya itu kalau ke Moi nggak pernah lewat dari KFC ke atas lagi, belum pernah. Jadi nggak tahu kan? Nanya dong, oh Bapak nanti ke lobby 8. Nanti ada lift naik P3, bener ya? Naik P3. Taat dong kita kan, orang Kristen kan? Taat dong. Nah, pas nyampe ke atas juga bingung. Lah, di mana ya? Oh, coba nih lurus. Lurus taunya sebelah. Kalau yang ini, oh di sebelah sana. Belok lagi. Iya kan? Saya udah punya tujuan loh. Tujuannya bener loh. Masa Tuhan tidak menyertai? Masa tidak ada tuntunan yang menuntun di hatiku hari demi hari? Gini, kalau kita nggak tahu kita lagi di mana, you are lost. Seberapapun baiknya tujuan kamu, yang kamu tahu, kamu pengen hidupi, kalau kamu nggak tahu hari ini kamu lagi di mana, you are lost. Nah, banyak orang itu kayak gitu. Kalau ditanya, kamu pengen apa? Wah, pengen jadi ini, pengen jadi berkat, pengen jadi ini. Gitu ditanya. Nyampe ke situ udah tahu belum caranya? Nggak tahu jalan ke sananya. Nggak tahu mau mulai langkah pertamanya. Makanya gini, banyak kan orang Kristen akhirnya apa? Cuman duduk di gereja, jadi anak manis, hidupnya gitu-gitu aja. Karena dia nggak tahu mesti melangkah kemana. Itu sama aja kamu lagi tersesat. Karena kamu nggak mendekat pada tujuan-tujuan Allah dalam kehidupanmu. Mungkin teman-teman mulai bingung, sacrifice-nya di mana nih? Sabar. Nah, sabar. Jangan sampai kena gocek lagi. Sabar aja. Kena gocek terus lah pokoknya hari ini ya. Oke, mari buka di Alkitab sama-sama sama saya. Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Hari ini mari kita belajar Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Saya mulai dulu dari ayat yang 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini. Keluaran 17 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Oke. Jadi kalau kita udah baca Alkitab, kita udah sering dari kecil sekolah minggu, harusnya kita udah tahu ceritanya. Gitu ya. Tapi hari ini saya mau bawa kita pada lihat sisi yang berbeda dari kisah ini. Jadi ceritanya, bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir. Baru ngelewatin yang namanya Laut Tebrau. Dia baru aja lolos dari kejaran tentara-tentara Firaun. Dia ketemu sama yang namanya kekeringan, dikasih air. Di kelaparan, dikasih roti mana. Hidup yang berkemenangan bukan? Luar biasa ya hidup yang berkemenangan ya. Baru semua masalah mereka dijawab sama Tuhan. Sampai satu titik Alkitab bilang begini. Lalu datanglah orang Amalek dan apa? Lalu datanglah orang Amalek dan ini adalah peperangan pertama orang Israel. Seumur hidup, orang Israel keluar dari Mesir, mereka belum pernah ketemu yang namanya perang. Ini perang pertama mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi mereka gak pernah tahu perang itu gimana. Selama ini jadi orang jajahan, jadi budak. Mereka gak ngerti strategi, mereka gak ngerti gimana caranya. Kalau perang tuh mesti gimana, itu tuh benar-benar gak ada reference.
Jadi hari ini saya mau bilang begini. Boleh next. Amalek itu seperti penggambaran gini. Amalek adalah sebuah serangan mendadak yang kayak gak ada alasan. Mereka lagi hidup tenang-tenang, tiba-tiba diserang. Oke, saya mau bilang begini. Pernah gak kalian lagi hidup tenang-tenang, tiba-tiba masalah datang? Pernah dong, iya kan? Iya gak? Pernah gak? Kayaknya udah hidup baik, udah pelayanan, udah hidupnya bener, tiba-tiba kena masalah. Pernah ngalamin? Itu kayak gini. Tiba-tiba aja, dia gak tahu salahnya apa, tiba-tiba didatengin, dikepung, diajak perang. Itu kayak orang Israel tuh kayak gitu. Segala sesuatunya baik, segala sesuatunya tuh gak ada yang gak bener. Mereka gak ngelakuin kejahatan, mereka gak lakuin apa yang salah, tiba-tiba aja peperangan datang menghampiri mereka. Pernah ngalamin? Saya punya poin tuh kayak gini, boleh next? Emang benar, terkadang ada masalah yang datang tiba-tiba. Tapi bukankah juga suka ada berkat yang datang tiba-tiba dan gak terduga juga gak sih? Nah, jadi gini, hal pertama yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah begini. Milikilah sudut pandang yang utuh dalam kehidupan. Kadang orang suka bilang gini, "Duh, pastor gak ngerti sih. Orang tuaku tuh ya, papa mama tuh begini, koko begini, cici begini, dede begini. Kayaknya seluruh dunia salah aja sama dia." Sampai dia gak bisa ngeliat berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kadang tuh kayak gitu. Yang kita lihat tuh cuman masalahnya, kurangnya, jeleknya. Tanpa melihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh lagi kerjain sesuatu loh. Bener dong, kita harus fair dong. Ada gak masalah yang datang tiba-tiba? Tapi ada gak mujizat yang terjadi tanpa engkau perlu berdoa? Pernah gak? Pernah kan? Jadi artinya apa? Mulai lihat hidup ini secara utuh, secara lengkap. Bahwa gini, hidupmu isinya gak cuma masalah, berkat juga. Jadi kita gak bisa bilang, kayak Tuhan jahat deh. Kayaknya Tuhan gak sayang deh. Kayak Tuhan gak peduli deh. Apa jangan-jangan Tuhan udah lupa sama aku? Enggak dong. Di balik masalah, di balik kesulitan, ada berkat. Ada mujizat. Berapa banyak dari kita pernah ngalamin, gak perlu berdoa juga. Masalahnya Tuhan pimpin selesaikan, ya kan? Nah, mari kita masuk lebih lanjut lagi. Keluaran 17 ayat 10-11. Firman Tuhan bilang begini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Saya mau bilang begini. Hal yang bisa kita tarik dari ayat ini tuh begini. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan tuh turun tangan. Saya ulang ya. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan tuh turun tangan. Saya ulang ya. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Iya dong. Gini, kadang ketika kita ngadepin masalah, tuh gini, masalahnya kita pegang terus. Ini tuh punya gua Tuhan jauh aja di sana. Orang tuh gak ngerti lah masalahku. Orang tuh gak ngerti lah apa yang lagi aku alamin. Mana Tuhan? Mana orang gereja? Gak ada lah yang ngerti gini. Ininya dipegang terus. Tuhan di surga bilang gini, mau aku bantu apa gak usah nih? Mau aku bantu apa gak usah nih? Surga tuh lagi bilang gitu. Makanya gini, apa yang tidak engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan akan tetap ada pada tanganmu. Nangkep ya? Apa yang terus kamu pegang dalam tanganmu, ya akan jadi masalahmu. Tapi kalau engkau bawa kepada tahta kasih karunia Tuhan, Tuhan tuh turun tangan loh. Nah, banyak orang hidupnya tambah runyam karena begini. Kita terus campur tangan sama masalah kita. Gini, berapa banyak dari kita yang pernah gini, ngelihat hidupmu kayak benang kusut udah gak tahu ujungnya di mana. Pernah ngalamin? Pernah ya? Pernah yang ngalamin ya? Kayak gini, gue tarik yang ini salah, gue tarik yang ini salah. Ini hidup mau jadi apa sih? Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah gak sih baru bangun tidur tuh pengen, kayaknya gue pengen tidur lagi aja deh gitu, gak pengen bangun lagi. Pernah? Atau gue doang? Enggak kan? Gue gak sespesial itu kan? Enggak dong. Gak mungkin kan gue sespesial itu kan? Gak ada seluruh dunia gak pernah ngalamin, enggak kan? Kalian pasti pernah ngalamin kan? Iya kan? Pernah gak sih kayak gini? Lord udah deh, kayaknya gue udah capek banget. Aduh. Pernah gak sih ngalamin? Pernah ya? Hidup tuh kayak benang kusut kan?
tarik sini, masih kusut juga. Tarik ke sini, lah tambah kusut nih hidup gue. Kenapa? Pernah kan? Kita berusaha ngebenerin tambah kacau. Pernah nggak? Pernah nggak sih kita ngidupin tuh kayak, aduh, malah tambah kacau hidupnya. Nah kayak gini. Kalau kita berusaha pegang masalah kita, surga juga nggak bisa intervensi. Bukan karena surga itu kurang luar biasa, tapi gini, Tuhan hargai keputusanmu. Pernah lihat di rumah orang Kristen ada gambar atau gambar lukisan Tuhan lagi ketok pintu? Pernah? Atau pernah lihat di rumah sendiri? Nah orang Kristen berarti kalian nih. Orang Kristen berarti nih. Berarti orang Kristen. Iya kan? Itu mau lihat versinya kayak apapun, siapapun yang gambar, siapapun yang nyetak, pasti punya satu kesamaan. Mungkin ada yang satunya Tuhan yang ngadep sini, mungkin ada satu yang Tuhan yang ngadep sini, iya nggak? Tapi dari semua gambar itu punya satu kesamaan. Dari sisi luar, nggak ada handle pintu buat buka. Karena apa? Pintunya cuma bisa dibuka dari? Karena apa? Tuhan hargai keputusanmu. Dia cuman, hello, do you need help? Miracle is on the way. Hey, I'm here. Udah pusing belum? Iya kan? Tapi bukankah kayak gitu? Kita yang ntar dulu masih bisa. Aku masih kuat. Ya kan? Iya gak sih? Tuhan cuma bilang gini. Masih mau nyoba? Masih berasa kuat? Aku di sini loh. Kamu pikir aku tinggalin kamu? No. Just let me in. Bayangin gak? Tuhan cuman one step away. Tapi kita close the door. Ah itu podcast sebelah tuh kan, close the door. Ya kan? Ya gak sih? Your miracle. Cuman satu langkah lagi. Yang namanya begini. Kesediaanmu untuk melepaskan. Next. Tadi dibilang gini, yang pergi berperang bangsa Israel, 3 orang naik ke atas gunung, yaitu Musa, Harun, dan Hur. Musa, Harun, dan Hur adalah melambangkan komunitas. Di mana kita tidak dilepas berperang sendirian. Makanya, kalau misalnya kau lagi punya masalah, ada yang gini, mungkin bukan Tuhan, tapi gini. Kalau mau cerita sama aku boleh loh bro, ya ceritalah. Jangan pergi berperang sendirian. Kalah dah, bener. Kalah. Alkitab aja bilang, kalaupun naik ke atas bukit, naik ke bertiga, jangan naik sendiri. Ya kan? Yang menarik adalah dibilang begini kan, lalu penatlah tangannya Musa. Penat tuh apa sih? Penat tuh artinya gini, merasa keletihan. Merasa keletihan. Siapa di sini yang pernah merasa letih? Letih, lesu, beban berat. Nah gitu ya. Oke, langsung musiknya. Sujud di altarnya. Lanjut gak nih? Gitu ya. Di tengah peperangan, kita tuh bisa loh ngalamin yang namanya keletihan. Yang namanya kepenatan. Salah satu contoh bahasa yang keluar ketika orang penat adalah begini. Kok ya prosesnya gak selesai-selesai ya? Berapa banyak dari kita pernah mendoakan sesuatu hal atau seseorang atau situasi, kita doain keadaannya tambah parah. Gak pernah? Terus kita bilang gini, Tuhan kayaknya doain dia udah lama banget deh. Kok gak berubah-berubah ya nih orangnya? Kita tergoda kan untuk gini, kayaknya bahkan Tuhan gak sanggup menyelamatkan dia. Nah, kita udah pengen gitu kan. Iya gak sih? Kadang kita ngerasa gitu kan, kayaknya kasih karunia kurang cukup buat orang ini nih. Kayak udah beyond saving nih orang nih. Bener-bener, wah. Emang sih, Yesus tuh katanya batu karang, tapi dia kepala batu nih orang nih. Gini, kayak pengen, gitu loh. Udah gak sabar lawan nih orang gitu ya. Alkitab bilang begini kan,
Keluaran 17 ayat 12 firman Tuhan bilang begini. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk. Jadi tadinya tuh perangnya tuh berdiri. Perang berdiri, ngelihat di bawah, tangan terangkat. Ada yang tahu perangnya berapa lama? Saya juga gak tahu sih berapa lama. Tapi gini, mungkin masalah kamu yang kamu hadapi itu gak berat. Cuman kayak tisu. Tapi gini, karena kamu pegangnya kelamaan, lama-lama gak kuat juga. Ini, kepahitan yang dipegang terus, dendam yang pengen dibawa mati, itu lama-lama bikin capek. Kadang kita sebagai orang Kristen gini kan, gitu doang baper. Jangan-jangan tuh orang itu bapernya dibawa dari 10 tahun yang lalu loh. Jadi bukan karena bebannya berat, bisa jadi bebannya enteng ringan, cuman udah dipikul bertahun-tahun, sampai akhirnya tuh orang ambruk juga. Iya gak? Jadi kadang tuh masalahnya mungkin gak seberat itu, tapi karena kita pegang terus, akhirnya kita gak kuat juga. Oke, Alkitab bilang begini kan, lalu diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi kurang lebih peperangannya itu dari pagi sampai udah mau sore. Pegel juga dong, tadi yang 2 jam aja katanya bosen kan. Dia kuat loh tapi bosen. Bukan gak kuat, bosen. Apa? Bosen ya. Bosen bukan gak kuat, bosen. Ya kan? Sama, mungkin Musa juga kayak gitu. Bosen nih, turunin Lah, kenapa kalah nih kita? Naik. Oh, semangat bro, semangat bro. Tapi ini warung belum buka apa nih? Gimana? Nggak ada kopi nih. Kayaknya turunin tangan sebentar oke kali ya. Lo kok kalah lagi bro, naikin lagi bro. Sampai akhirnya mereka bertiga meeting. Kayaknya kita nggak bisa gini terus deh. Gimana ya caranya ya? Artinya tuh gini, makanya jangan pergi perang sendirian. Engkau perlu kiri kananmu untuk membantu engkau tetap bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita pernah ngalamin, untuk engkau angkat tangan di hadapan Tuhan, kau perlu dibantu. Iya gak? Iya kan? Ada loh momen-momen dimana untuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan aja kita tuh perlu dibantu kok. Kita sefragile itu, kita selemah itu, kita serapuh itu hidupnya. Jadi jangan berasa sok kuat. Nih, boleh di next. Kata yang dipakai tidak bergerak. Tidak bergerak itu berasal dari kata steady atau bahasa Ibraninya kata emunah. Emunah itu artinya faithful and fruitful. Bayangin gini, di tengah lagi penat-penatnya Tuhan bilang begini, sebenarnya kamu tuh bisa tetap faithful sama fruitful loh. Kalau hidupmu dibantu. Kalau kamu izinkan orang lain ngebantu kamu tuh tetap bisa faithful, bisa fruitful. Gini, kata emunah punya arti saya catat di sini. Secara literal artinya teguh atau kokoh. Solid banget. Kuat banget, gak goyah. Secara kiasan artinya aman. Karena gini, sesuatu yang teguh, sesuatu yang kokoh, dia tuh biasanya secure. Orang yang insecure, biasanya apa? Gak teguh, gak kokoh. Nah, kalau orang gak insecure, salah satu contohnya tuh gini. Misalnya kita pergi ke Pasar Moy di bawah. Pilihan makanan banyak kan. Kalau orang gak insecure, aku bakmi apa bakso ya? Nasi goreng apa sop? Nggak insecure nih, nggak secure nih pilihannya kan? Bingung, karena apa? Pilihannya nggak teguh, nggak kokoh. Orang mau makan apapun, aku maunya nasi campur. Nah itu teguh tuh. Udah punya pilihan di hati. Orang mau pilih bakso, mau pilih kuah, mau pilih apa, kue tiaw, nggak, nasi campur. Itu tuh penggambaran orang teguh, makanya gini, dia aman sama pilihannya. Kenapa orang suka gini? Kok orang lain bikin gitu ya? Kok gereja lain begitu ya? Langsung insecure. Karena jangan-jangan kamu gak solid, gak teguh, gak kokoh. Gak steady kayak gini loh. Makanya bingung. Gini, kalau kamu gampang insecure, gak bakalan bisa faithful, gak bakal bisa fruitful. Karena gini, kalau orang insecure tuh gini, baru ngerjain sedikit, ngeliat orang beda, kayaknya gue perlu ganti deh. Ganti. Ngeliat orang lagi, ganti. Akhirnya gini, kerjaannya gak ada yang beres. Gak ada buahnya. Mungkin masih bingung,
Di mana sacrifice-nya? Sabar. Ada sacrifice-nya. Terus dia bilang begini, secara moral artinya kesetiaan di tengah godaan. Jadi secara moral dia yakin betul mau digoda kayak apapun gak goyah. Meskipun zaman ini orang suka bilang begini kan, tapi pastor, bukannya cobaan itu harus dicobain. Ya. Iya gak sih? Iya kan? Cobain lah. Namanya juga cobaan. Harus dicobain. Enggak ya. Justru kita tahu gini. Kita harus makin kokoh. Kita harus semakin teguh. Di tengah dunia yang semakin banyak cobaannya. Ayat yang ke-13. Keluaran 17 ayat 13 firman Tuhan bilang begini. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Apa sih artinya di ayat ini? Di ayat ini artinya Tuhan itu menyelamatkan umatnya dan mengalahkannya. Menurunkan Amalek dari tahta dan membuatnya gak berdaya. Kalah semuanya. Artinya tuh gini. Kalau Tuhan turun tangan, kalah semuanya. Ayat yang ke-14 firman Tuhan bilang begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi setelah seluruh peperangan terjadi, seluruh kemenangan terjadi, tiba-tiba Tuhan berbicara sama Musa. Tuhan berfirman sama Musa. Banyak orang gini kan, udahlah Tuhan, gak usah firman-firman, gak usah nasehat-nasehat, buktinya gue aja udah menang. Berapa banyak orang suka ngalamin kayak gitu kan. Kalian tahu gak, kapan saat kalian paling rapuh? Ketika kalian merasa dirimu aman-aman saja. Itu saat paling rapuh dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan bilang begini, ketika bangsa Israel menemukan kemenangan pertamanya, Tuhan gak berhenti di situ, Tuhan kasih firman-Nya. Karena gini, Tuhan tahu banget, kalau kemenangan ini gak dikawal oleh tuntunan Tuhan, ini bangsa ngaco nih habis ini nih. Jadi perlu dituntun sama kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika kita udah ngalamin kemenangan, berasa kayak, wah gila, gak ada yang mungkin bisa ngalahin gue. Tuhan tuh beserta gue. Apa yang gue pegang berhasil sesuai berkat-berkat doa-doa berkat yang ada di luar sana, ya kan? Apa yang dipegang berhasil, apa yang disentuh berhasil, kemanapun melangkah, wes hidupku diberkati bro. Gak mungkin Tuhan gak beserta aku. Tapi Tuhan bilang begini, Musa, aku perlu berfirman sekali lagi sama kamu. Dibilang begini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini pada sebuah kitab sebagai apa? Nah, artinya tuh begini, peringatan tuh gunanya apa sih? Ada yang tahu gak gunanya peringatan? Hah? Apa? Hati-hati, betul, apalagi? Dijagain, oke. Gini, gunanya peringatan itu sesimpli gini, supaya kamu ingat. Kan namanya juga peringatan, bener gak sih? Iya gak? Ya. Nih, salah satu bentuk peringatan adalah lampu merah, itu tuh peringatan. Tahu dong, traffic light, merah, kuning, hijau. Kapan kamu bisa merasa aman untuk kamu melaju jalan? Kalau lampunya? Nah, gini. Kalau orang gak taat, engkau gak akan pernah ngerasa aman. Coba aja merah hajar. Ya, gini. Kalau orang mau merasa hidupnya aman dan tenang, ikut rambu-rambunya Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, setelah semua kemenangan yang terjadi, tulis, ingat. Menarik ya. Terus dibilang begini, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bayangin gak Tuhan bilang begini, peperangan pertamamu, peperangan terbesar pertamamu, aku akan buat orang Israel gak pernah ingat lagi sama yang namanya Amalek. Jadi benar-benar Tuhan mau tumpas habis dan dibilang begini, seumur-umur anak cucumu gak akan pernah kenal lagi yang sama yang namanya Amalek. Yang menarik dari ayat ini adalah begini, kata telinga pada ayat ini itu berasal dari kata ozen. Kata ozen, kalau ditarik ke hari ini, kata yang paling dekat adalah azan. Tahu azan? Tahu azan? Apa tuh azan? Ayo. Hah? Ada yang tahu? Azan tuh gini, the call to worship.
Makanya kan kalau tetangga sebelah, ketika dia dengar azan, pertama dia ngapain? Ngambil wudhu. Karena Tuhannya udah manggil. Kalau kita dipanggil Tuhan, dia aja Tuhan, jangan gue dah. Iya gak? Iya kan? Mereka lebih militan. Harus jujur. Mereka lebih militan. Ini loh kata azan. Atau gini deh. Boleh berdiri? Astaga, Tuhan Yesus sudah mau datang kah? Astaga. Nah, coba teman-teman lihat rambutnya panjang atau pendek? Gimana kita doain jadi pendek? Enggak, bercanda. Coba kalau misalnya kamu ini rambutnya diinin supaya bisa telinganya kelihatan. Begini, set. Nah, oke, silakan duduk. Kata ozen tuh kayak artinya tuh kayak gitu. Singkirkan segala yang menghalangi supaya engkau bisa mendengar. That's ozen. Itu artinya ozen, itu artinya azan. Jadi ketika engkau dipanggil, engkau langsung dengar, langsung respon, langsung lari, langsung taat, langsung Kata ozen tuh punya arti tuh gini. Uncover the ear to reveal. Semua yang menghalangi digeser supaya jadi terbuka, supaya jadi nyata. The receiver of divine revelation. Sebuah alat di mana ada tuntunan ilahi itu tuh bisa terjadi. Atau begini artinya ozen. Give ear to be obedient. Memberi telinga supaya kamu jadi taat. Jadi Tuhan tuh bilang gini. Tulis semua. Kasih tahu di telinganya Yosua. Why? Supaya mereka dengar. Buang semua yang menghalangi. Supaya apa? Mereka bisa jadi umat yang taat. Kata berikutnya yang menarik adalah kata ini. Kata tuliskanlah. Tuliskanlah berasal dari kata katab. Katab tuh artinya apa sih? Write it down and make it known. Berapa banyak dari kita? Ini kejadiannya mungkin berapa? Setahun, 1,5 tahun yang lalu. Saya nggak sebut merek ya, Pernah ketemu gerai minuman manis atau es krim yang warna merah? Yang setahun 2 tahun yang lalu tuh hype banget. Pernah tahu ya? Yang depannya M, belakangnya E ya? Tahu ya? Itu kan kalau misalnya bahkan gini ya, zaman dulu pernah ada meme-nya kan, makanya jangan kosong lama-lama gitu kan, nanti udah jadi gerai itu kan, pernah kan tahu kan? Pernah gak zaman dulu itu, kita lagi naik Gojek, dari jauh aja, merah-merah pasti itu, nah pernah gak? Artinya tuh ini, ditulis supaya semua orang tuh tahu. Iya kan, zaman waktu itu kita ngelihat gerai warna merah aja belum ngeliat tulisannya, kita udah tahu, udah mau dibuka nih. Iya kan? Baru ngeliat warna merahnya. Nah, Alkitab tuh bilang begitu. Supaya waktu kamu lihat aja langsung ngerti, langsung, oke. Itu gunanya. Oke. Saya akan masuk di part sacrifice-nya. Ayat terakhir, 15-16. Firman Tuhan bilang begini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Oke, saya akan mulai pembahasan 15 dan 16 dengan begini. Respon pertama setelah kemenangan, itu harusnya bukan pesta dan perayaan. Tapi mezbah dan penyembahan. Ya kan? Dapat bonus. Makan-makan. Jadian, makan-makan. Kalau putus, apa? Minum-minum. Nggak ya bercanda. Kan minum air putih boleh, minum air putih. Ya kan? Itu semua tergantung bayangan kalian loh. Saya nggak bilang apa-apa ya. Nah, ya kan? Iya kan? Bisa dong. Jadi respon pertama kemenangan, itu harusnya tuh bukan pesta dan perayaan. Tapi gini, ada korban yang dinaikkan. Ada penyembahan yang dinaikkan. Ketika Tuhan berfirman, Musa punya respon begini. Dia mendirikan sebuah mezbah dan menamainya apa? Tuhan adalah. Kalau ayat ini kita maknai hanya dengan kalau di ibadah kita bawa bendera,
Bukan gak boleh, tapi bukan cuman itu saja. Karena kibar Panji itu bukan ngomongin cuman bendera yang begini doang. Silakan di next. Kita mengenal Tuhan sesuai dengan pernyataan pribadinya dalam kehidupan kita. Ada karya terlebih dahulu, baru kita kenal namanya. Ya kan? Biasanya tuh kayak gitu. Kita denger lagunya, asik juga nih. Yang nyanyi siapa? Nah, jadi kita tahu karyanya dulu, cari tahu siapa ininya. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan kita, baru kita bilang, bener loh, Tuhan tuh Allah yang menyembuhkan. Nah, ya kan? Ya enggak? Kita tahu karena kita punya pengalaman. Nah, boleh di next. Ini. Pengalaman itu hadir, pengenalan itu hadir karena pengalaman bersama. Pertanyaan buat kita semua. Apakah hari ini kamu punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Ada orang yang bilang begini, coba tos kiri kanan. Suka gitu kan ya kalau host, MC atau ini kan WL gitu kan ya. Coba tos kiri kanan. Coba hari ini berapa banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Lah kalau orang gak ngalamin Tuhan mah gak punya pengalaman dong. Apa ya? Iya gak sih? Bukan Tuhannya kurang baik, enggak. Tapi emang gak ngalamin aja. Iya kan? Kalau orang gak punya pengalaman, dia gak punya pengenalan, gua pikir Tuhan gak gitu. Iya gak sih? Kata Panjiku, itu apa yang kita sebut dengan Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. Jehovah itu apa sih? Jehovah itu gini, sebuah nama yang tepat yang agung untuk menunjuk kepada Tuhan yang benar. It's Jehovah. Terus dibilang gini, kata Tuhan adalah Panjiku berasal dari kata nek atau nes. Atau kalau dibikin kata bendanya itu nisi. Nisi itu artinya apa sih? Tuhan adalah Panjiku adalah begini. Nisi itu punya arti to be lifted high. Sesuatu yang diangkat tinggi, disanjung tinggi. Atau yang namanya signal pole. Sebuah tiang yang merupakan sebuah tanda. Atau yang namanya bendera. Makanya kalau orang bahas tentang Jehovah Nisi, seringnya membahas tentang kibar-kibar bendera. Bukan berarti itu salah, tapi nggak cuman itu. Boleh di next? Nah, nih. Nisi itu punya dua arti ini. Nisi itu artinya tuh gini, titik temu. Titik tolak. Batu penjuru. Atau acuan dalam melakukan sesuatu, itu namanya nisi. Atau nisi juga punya arti begini, tanda yang diangkat sebagai tanda harapan. Gini deh, di sini siapa yang pernah pergi ke tempat wisata, ada tour guide-nya? Ada yang pernah? Pernah ya. Kalau misalnya kita keluar negeri, kita pergi ke tempat yang kita nggak pernah, ada tour guide-nya, kita ikut tour, ada tour guide-nya dong. Dia akan bilang kan, selamat pagi Bapak Ibu. Biasanya di bis gitu kan, tuh di hotel kan. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan pergi ke sini. Nanti kita akan ke tempat ini dijelasin, oh ini dibangun dari tempat gini. Biasanya akan ada satu kesempatan dibilang gini, Bapak Ibu, kita akan waktunya free time, waktu kosong. Nanti kita akan berjumpa lagi di tempat ini 2 jam lagi, misalnya gitu. Berapa jam lagi? Dia akan bilang begini, karena hari ini tempat ini sangat ramai. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mencari saya 2 jam lagi, saya akan tetap di tempat ini. Saya akan pegang bendera warnanya hijau. Jadi kalau 2 jam lagi Bapak Ibu lihat bendera hijau, saya ada di situ. Berapa jam lagi ketemunya? Benderanya apa? Hijau. Kalau misalnya kita pergi, main, pergi jalan-jalan, udah waktunya balik. Terus kita lihat ada orang benderanya merah. Engkau samperin? Kenapa? Siapa tahu kan mau pulangnya beda gitu ya. Enggak ya. Itu sama, Jehovah Nisi itu kayak gitu. Ini, Jehovah Nisi itu artinya apa sih? Ini, titik temu, tempat berkumpul. Pernah ketemu gak? Kalau misalnya ntar kita ke bawah, cari di mall ini yang ada gambar petanya.
Ada dong kalau di mall kan petanya kan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Toko ini, toko ini, toko ini. Tapi yang paling penting dari itu adalah begini. You are here. Ya kan? Saya mau ke toko sepatu. Tapi saya di mana ya? Ah, tersesat tuh. Tujuannya punya. Tapi gak tahu mau mulai dari mana. Ya kan? Nah. Gini. Titik temu kita dengan orang lain. Itu tuh pribadi Yesus. Ini. Saya sama istri saya, secara hasil perhitungan dan kalkulasi, kita tuh adalah dua orang yang punya kepribadian yang sangat mirip. Mau dites pakai apa? Sanguin, koleris apa? Sama. Mau dites sama DISC? Sama. Mau dites pakai apa bro yang baru belajar? CBC? Sama. Similar itu. Walaupun kita tuh punya perbedaan yang jauh banget. Seleranya beda, apanya beda begini. Kadang-kadang, gini deh. Berapa dari di tempat ini yang udah menikah? Belum ya? Belum ya? Ada yang mau menikah? Mau menikah dong? Oh belum. Siap bro, belum siap. Tapi mau menikah kan? Iya kan? Walaupun gak besok kan? Tapi pengen menikah kan? Saya cuma bilang begini. Ketika saya sama istri saya lagi konflik, kadang dalam hidup, kita gak ketemu titik temunya. Saya maunya A, dia maunya L. Jauh. Dia maunya X, saya C. Jauh. Makanya gini, kita perlu titik temu yang namanya pribadi Yesus. Karena gak akan pernah ketemu. Bener dah. Sekompak apa, semirip apa, akan ada titik di mana engkau gak ngerti aja gitu. Dan perlu titik temu yang namanya Yesus. Boleh di next? Nah, ini saya catat nih di sini. Titik temu kita dengan orang lain tuh pribadi Yesus. Boleh di next lagi. Ini ayat saya suka banget. Ayat yang sama, tapi kalau ini Alkitab dari TL, terjemahan lama, bagus banget. Firman Tuhan bilang begini. Maka didirikanlah Musa sebuah mezbah, lalu dinamainya apa? Nah, slide terakhir, boleh di next. Saya suka banget. Waktu Musa bilang begini, engkaulah Jehovah Nisi, engkaulah Tuhan panji-panjiku. Atau dibilang begini, Tuhan, engkaulah alamatku. Maksudnya apa sih Tuhan adalah alamatku? Ini, Yesus, pribadi Yesus, adalah jalan pulang untuk kita kembali kepada hatinya Tuhan. Itu jalan pulangnya. Sejauh apapun kita tersesat, akan selalu ada harapan untuk kita bisa pulang. Kalau kita tahu alamat yang benar, ya enggak? Makanya kan Alkitab bilang begini, Tuhan adalah alamatku. Tuhan tuh alamat. Gini deh, setersesat-tersesatnya saya kayak apapun, selama saya masih ingat alamat pulang, saya masih punya harapan kan buat pulang kan? Udah tersesat nih, aduh ke tempat tujuan juga gak nyampe. Ngelihat kiri kanan tambah bingung. Akhirnya gini, udah pulang aja deh. Kemana ya pulangnya ya? Selama saya tahu alamat rumah saya bisa pulang. Mau naik ojek kek, mau jalan kaki kek, mau nyampainya besok, tapi pulang. Iya kan? Nah, banyak orang tuh kayak gini. Nah, I'm gonna close with this. Kadang kita berpikir gini, kisah tentang anak yang hilang, kita pikir tuh begini. Oh, anak ini pulang hanya karena dia tahu gimana caranya pulang ke rumah. Karena dia ini kan kalau kita baca Alkitab secara jelas, dia udah latihan kan depan kaca kan. Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak dan surga. Biarin aja aku pulang deh. Tapi paling enggak ya kalau enggak diterima juga jadi hambanya Papa deh, enggak apa-apa deh. Itu kalimat yang dia udah latih kan. Bayangin gak, waktu dia pulang ke rumah, dia sempat ngomong itu. Karena gini, engkau diterima pulang bukan karena kekuatanmu, tapi karena kasihnya Tuhan. Kasihnya Bapa yang buka pintu. Jadi waktu Tuhan bilang gini, Tuhan adalah alamatku. Artinya tuh gini, engkau bisa pulang ke rumah, bukan karena engkau tuh hebat, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau tuh udah pelayanan yang dahsyat banget dan lain sebagainya lah. Tapi gini, karena ada pengorbanan Yesus di kayu salib.
itu yang membuat engkau punya jalan pulang. Tadinya engkau gak punya harapan, tapi jalan pulang itu ditemukan di dalam pribadinya Yesus, kematiannya, kebangkitannya. Jadi gini, jangan anggap sacrifice-nya Tuhan itu tuh gampang dan mudah. Enggak. Gini deh, siapa yang pernah kesel sama diri sendiri? Bayangin, pribadi yang menyebalkan itu Tuhan sayangi loh. Kita aja kadang gak tahan kan sama diri kita sendiri kan. Ih, gue tuh parah banget ya. Gue tuh banget ya. Nah, itu kan kalimatnya pernah gitu kan. Ih, gue tuh dablek banget ya. Bayangin, di surga Tuhan tuh gini. Enggak, gue tuh sayang banget sama kamu. Bayangin gak? Jadi hari ini pesan saya cuma gini. Semua hal di sini dimulai dengan ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi gini, mulai kehidupanmu bukan dari apa yang kamu bisa, dari apa yang kamu tahu, dari apa yang kamu suka, tapi gini, mulai hidupmu dari karya keselamatan di kayu salib. Kalau kita cuman hidup berdasarkan apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita tahu, apa yang kita kepengen, kita cuman berjalan hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau engkau tersesat, it's on your own. Pulang-pulang sendiri, bisa-bisa sendiri, sedih-sedih sendiri. Tapi Tuhan bilang begini, aku tuh alamat, aku tuh jalan pulang. Engkau bisa pulang kapan aja. Pertanyaannya, maukah kau berjalan pulang? Jadi hari ini pesan sacrifice saya adalah begini. Mulailah segala sesuatu dalam kehidupanmu dengan sebuah pemahaman begini. Aku hidup karena ada korban yang dikorbankan buat aku. Ada sebuah korban yang namanya Yesus. Makanya aku bisa hidup. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mulai dengan Tuhan dulu. Mulai dengan Tuhan dulu. Karena gini, alamatmu tuh Tuhan. Ini. Seharusnya tempat paling aman di dunia itu kan rumah. Iya gak sih? Berbahagialah kamu yang kalau kamu pulang dengan kegagalan dan langkah yang gontai, ada pribadi yang membuka tangannya dan memelukmu. Tapi kalau itu gak happen, saya cuma bilang begini, ada Yesus yang menantimu. Mungkin rumahmu di Kelapa Gading, di bumi ini, gak seindah yang kau harapkan. Tapi gini, ada pribadi Bapa yang gak pernah tinggalkan kamu. So, pesan saya pada sore hari ini adalah begini. Mulailah segala sesuatu dengan sebuah kesadaran. Engkau dikasihi, engkau dicintai, engkau berharga, engkau diinginkan. Banyak orang bilang mungkin engkau bodoh, bego, gak paham. Apalagi lah dengan sebutan-sebutan stereotype yang ada. Tapi gini, you are loved. Engkau dikasihi, engkau gini deh, kenapa sih Tuhan perlu turun dari surga ke bumi? Tahu gak kenapa? Dia gak sabar nunggu kita. Iya gak sih? Karena gini, kalau kekuatan sendiri sih gak nyampe nih dia nih. Gak bakalan nyampe. Aku perlu jemput, aku pastikan dia datang. So, pada sore hari ini, saya cuma mau bilang begini. Selamat memasuki, kita merayakan Jumat Agung, Paskah, pengorbanan dari Tuhan Yesus dengan sebuah pemahaman begini. Dia mati buat engkau dan saya hanya karena satu. Dia mengasihi kita tanpa syarat, bahkan tanpa kepastian. Kita pasti mencintai dia lagi. Kadang aja kalau kita mengasihi orang, kita berharap kan, kasih gue lagi dong. Gue udah sayang nih sama lu timbal baliknya dong. Enggak. Tuhan tuh gak gitu. Bahkan dengan sebuah titik di mana kayaknya dia gak bakalan bisa mengasihi gue lagi. Gue akan tetap mengasihi. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat sore hari ini karena kami tahu ada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan buat kehidupan kami. Aku berdoa dalam nama-Mu sore hari ini Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini. Dengan segala keberadaan kami Tuhan Yesus. Aku gak tahu apa yang sedang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tapi Tuhan, satu hal aku minta. Kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini hadir dengan sakit penyakit, aku berdoa ada kesembuhan terjadi. Buat orang-orang yang hari ini hadir dengan putus asa, letih lesu, beban berat, aku berdoa
ada damai sejahtera Allah, ada sukacita, ada kemenangan yang daripada surga terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk orang-orang yang sedang berdoa menantikan mujizat, hari ini aku berdoa, ada mujizat terjadi buat engkau. Karena kami tahu, Bapa kami menyediakan yang terbaik buat kami. Mungkin gak hari ini, tapi kami tahu Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk melihat kehidupan ini dengan utuh. Bagaimana, ya betul ada pengharapan yang mungkin kami hadapi dengan kekecewaan, ada kenyataan-kenyataan yang gak sesuai dengan harapan kami, ada keadaan yang sulit sukar yang kami bahkan gak mengerti. Tapi kami juga perlu menyadari bahwa ada kasih setia Tuhan yang gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Ada kesetiaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap anak-anakmu siang hari ini, sore hari ini. Dengan segala keberadaan kami dalam setiap pergumulan, tugas, tanggung jawab, peran yang kami ambil. Kapanpun, dimanapun, siapapun kami Tuhan hari ini. Doa hambamu cuma satu. Peliharalah kami sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam tangan Tuhan kami akan aman. Di dalam tangan Tuhan kami akan baik-baik saja. Karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Dengan cara yang paling kami mengerti. Supaya kami mengerti isi hatimu dalam kehidupan kami. Hambamu telah selesai berbicara. Tapi hamba tahu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami akan selalu mengingatkan kami, akan selalu menasehati kami, mengajar kami, bahkan menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kami sadar Tuhan, kami gak cuma dipanggil untuk menjadi pendengar-pendengar khotbah yang baik, tapi kami juga dipanggil untuk jadi seorang murid di mana kami belajar lagi, kami baca lagi, kami renungkan lagi, sehingga kami jadi mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami bisa melakukannya, kami bisa membagikannya, kami bahkan menyaksikannya buat banyak orang, supaya melalui kehidupan kami ada banyak orang yang diubahkan, banyak orang yang diberkati, karena kami tahu kami diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Pastor Bima yang ada titik temu di mana dalam segala yang kita jalani, mungkin ada dalam ketersesatan, ada dalam butuh arahan dan lain-lain, ada nama Yesus sebagai titik temu, Jehovah Nisi bagi kehidupan kita semua. Dan ingat terus ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Dan pastinya teman-teman akan terus ikuti setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat Impact Youth Online di YouTube channelnya Impact Community Indonesia. Dan pastinya teman-teman akan diberkati lewat firman Tuhan yang terus akan dibagikan. Dan teman-teman yang ada di Kelapa Gading sekitarnya, yuk datang seru-seruan. Setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap hari Minggu jam 5 sore gabung sama-sama. Ada di tempat ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan sama-sama, berkomunitas bersama-sama. Dan untuk kalian yang mau bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, hari Minggu aja gak cukup. Tapi ketemuan di hari-hari tengah-tengah minggu yang ada komunitas sel yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa bergabung di sana, ada segmen masing-masing, teman-teman yang SMP, SMA, kuliah, yang kerja. Kalian bisa sesuai segmen yang ada yang online dan ada secara onsite. Yang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Daftarkan diri teman-teman semua, dan khusus di Impact Youth ada onsite-nya setiap hari Sabtu. Jadi kita ganti-gantian selang-seling, hari Sabtu ini Komsel, Sabtu depan kita Sports Day. Komsel lagi, Sports Day lagi, kita berkegiatan bersama-sama, berkomunitas bersama-sama. Teman-teman daftar, hubungi admin yang ada. Dan Impact Youth juga ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Jadi teman-teman yang punya kampus, sekolah, mau kami datangi untuk pelayanan di sana, kita bikin acara bareng-bareng, ayo aja kita bareng-bareng. Hubungi nomor berikut, nanti kita akan kerjain sama-sama membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terakhir teman-teman, kalau kalian mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, pasti udah tahu. Beli kaos-kaos keren ini, banyak model-model baru. Yang model ini ada kata-kata juga yang lain dengan warna yang banyak banget. Kalian tinggal beli di sana, baik via e-commerce yang ada maupun datang langsung ke ICI Mall lantai P3, juga bisa beli secara onsite di sini. Jadi berkat dari apa yang kalian beli, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia
dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.